Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai perancangan alat peraga hantar kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu yang pertama ada Agista Nur Kamila Putri dengan NIM 12020700003. Lalu ada Alfida Sanupayuga dengan NIM 12020700008. Lalu ada Anisandoro Fitriani dengan NIM 120207014. Adapun rumusan masalah yang akan kita angkat di presentasi kali ini yaitu bagaimana penerapan peraga hantaran kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang. Lalu, apakah penerapan pembelajaran menggunakan alat peraga hantaran kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu, tujuan penulisan mengetahui penerapan alat peraga hantaran kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang. Lalu yang kedua ada mengetahui penerapan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga hantaran kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai alat peraga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mahmudin pada tahun 2008 dalam artikelnya mengemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian alat peraga, yaitu yang pertama ada Gagne. Menempatkan alat peraga sebagai komponen sumber, dia mendefinisikan alat peraga sebagai komponen sumber hasil belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Lalu yang kedua ada Briggs. Pendapatnya bahwa harus ada sesuatu untuk mengkomunikasikan materi supaya terjadi proses belajar. Karena itu dia mendefinisikan alat peraga sebagai wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Yang ketiga ada Yusuf Hadi Miarso. Melihat alat peraga secara makro dalam keseluruhan sistem pendidikan sehingga definisinya berbunyi segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar. Pengertian alat peraga di atas masih terlalu luas sehingga dalam penelitian ini pengertian alat peraga kita batasi, yaitu sebagai alat bantu pembelajaran, khususnya pada pembelajaran fisika. Alat peraga sebagai alat bantu yang digunakan guru bertujuan untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Mahmudin 2008 menambahkan bahwa alat peraga sebagai alat bantu dalam pembelajaran memiliki fungsi yang jelas, yaitu memperjelas, mempermudah siswa memahami konsep atau prinsip atau teori, dan membuat pesan kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa menarik sehingga memotivasi belajar siswa meningkat dan proses belajar lebih efektif dan efisien. Adapun pemakaian alat peraga akan sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa karena alat peraga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan persepsi. Yang kedua, membantu meningkatkan transfer belajar. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman. Yang keempat, memberikan penguatan atau pengetahuan tentang hasil yang diperoleh. Lalu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga dalam pembelajaran fisika sangat penting dan dapat disesuaikan dengan pokok pembahasan yang akan diajarkan kepada siswa. Alat peraga merupakan media pembelajaran yang harus memiliki wawasan tentang media pembelajaran atau alat peraga. Tentu dengan maksud agar pengelolaan pembelajaran dapat mencapai tujuannya seperti yang telah ditetapkan dalam kompetensi dasar setiap mata pelajaran termasuk fisika. Materi selanjutnya yaitu mengenai hasil belajar, hukum pergeseran Wien.
spektrum optik dan warna spektrum optik akan disampaikan oleh Tia Agista Nur Kamila Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya hasil belajar. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil belajar mencakup 3 ranah, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, untuk ranah kognitif sendiri memiliki 6 tingkatan, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan untuk afektif meliputi penerimaan atau receiving, jawaban atau responding, penilaian atau valuing, organisasi, karakteristik nilai, atau pembentukan pola hidup. Nah, sedangkan untuk ranah psikomotor meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdapat 5 faktor, antara lain bakat siswa, waktu yang tersedia bagi siswa, waktu yang diperlukan guru untuk menjelaskan materi, kualitas pengajaran, dan kemampuan siswa. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mempelajari panjang gelombang yang dipancarkan pada intensitas maksimum atau panjang gelombang maksimum dengan suhu mutlak sebuah benda yang dikenal hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu lambda maksimal sama dengan C, di mana lambda maksimal ini yaitu panjang gelombang maksimal dalam satuan suhu mutlak, dan C ini yaitu konstanta Wien yang bernilai 2,898 dikali 10 pangkat negatif 3 mK. Nah, selanjutnya ada spektrum optik. Spektrum optik atau cahaya, spektrum yang tampak yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia secara langsung. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Nah, tidak ada batasan yang tepat dari spektrum. Mata normal manusia dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nanometer. Nah, spektrum optik ini memiliki beberapa warna. Ya, meskipun spektrum optik adalah spektrum yang kontinu sehingga tidak ada batas yang jelas antara satu warna dengan warna lainnya, tetapi pada tabel berikut memberikan batas kira-kira untuk warna-warna spektrum. Contohnya untuk warna ungu dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 450 nanometer, dan untuk warna biru itu terdapat pada panjang gelombang 450 sampai 495 nanometer. Untuk warna hijau itu terdapat di panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer, dan untuk warna kuning terdapat di panjang gelombang 570 hingga 590 nanometer. Untuk warna jingga terdapat pada panjang gelombang 590 hingga 620 nanometer. Dan untuk yang terakhir, untuk warna merah terdapat pada panjang gelombang 620 hingga 750 nanometer. Terima kasih kepada Tia Agista yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai komponen dan prosedur percobaan alat peraga yang meliputi alat dan bahan dan prosedur percobaan yang akan disampaikan oleh Teh Anissa Nurul Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen dan prosedur percobaan alat peraga yang akan kelompok kami buat. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada 5 buah lampu 5 watt, yang kedua ada 2 buah fitting, kemudian yang ketiga ada 1 buah steker, yang keempat itu ada 1 meter kabel, kemudian yang kelima ada termokopel, yang keenam toples plastik atau silver comet 10 liter, dan yang terakhir ada sumber arus listrik tegangan 220 volt. Adapun prosedur percobaan untuk alat peraga hantaran kalor secara radiasi yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, siapkan alat peraga hantaran kalor secara radiasi yang telah disetting. Kemudian nyalakan lampu. Lalu setelah itu, catat suhu bola lampu berwarna yang ditunjukkan pada termokopel setiap 60 detik pada tabel pengamatan sebagai T. Yang mana setiap lampu berwarna di bagian bawah itu berulir, pada lampu dibuat lubang, dan bagian dalam dari lampu juga dibuang, sehingga bisa digunakan untuk memasukkan kawat termokopel. Lalu, ulangi langkah 1-3 untuk warna lampu yang berbeda. Terima kasih kepada Teh Anissa Nurul Fitriani yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Alat peraga yaitu sebagai alat bantu pembelajaran. Alat peraga sebagai alat bantu yang digunakan guru bertujuan untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Alat peraga atau bahan ajar sebagai bahan ajar memiliki fungsi yang jelas, seperti memperjelas, membuat konsep atau prinsip, dan teori mudah dipahami oleh siswa, dan menyampaikan pesan silabus kepada siswa dengan cara yang menarik. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut, diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran tersebut dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.